Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini. Nah, gitu. A1 ra'aita 1. Ya, ini ada dua kata ya. A-nya adalah huruf istifham. Ya. Ra'aita fi'il madi, fa'ilnya anta. Alladzi isim mausul sebagai maf'ul bih. Karena yang jadi maf'ul bih isim mausul maka membutuhkan silah mausul. Maka silah mausul itu harus kalimat yukadzibu bid-dini. Nah, yukadzibu ini adalah fi'il mudhari'. Fa'ilnya huwa kembali kepada alladzi. Binya huruf jar, ad-dini majrur yang dijerkan dengan kasroh. Nah, begitu. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini. Gitu. Apakah, itu kalau diartikan A-nya adalah apakah. Ra'aita, engkau mengetahui. Gitu. Apakah engkau tahu, boleh begitu ya. Alladzi, orang yang, begitu. Pak Mukhlis, iya Pak Mukhlis nih, terima kasih nih Pak Mukhlis ya. Mudah-mudahan berkah. Apakah engkau tahu terhadap orang yang, gitu ya. Taufik, Pak Taufik, terima kasih Pak Taufik ya, mudah-mudahan berkah. Oke. Mbak Ella Badri, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, Bagja Subagja, izin nyimak kembali Pak Ustadz dari Bandung. Salam santun semuanya. Amin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke. Jadi, apakah engkau tahu alladzi terhadap orang yang yukadzibu, dia mendustai. Ya. Atau dia mendustakan bid-dini terhadap ad-din. Nah, din di sini artinya bil jazai, itu kalau menurut tafsir ya. Oke, Pak Lutfi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lutfi Cilegon, oke Pak Lutfi, mudah-mudahan istiqomah ya. Kemudian Pak Yayat, Pak Yayat Hairudin, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah Pak Yayat ya. Pak Abdul Karim, PT BES, oke. Bil jazai wal hisabi ai hal araftahu, begitu. Wa illam ta'rif, wa illam ta'rifhu, begitu bacanya ya. Ini adalah huruf syarat, lamnya adalah huruf nafi. Ta'rif fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun, gitu. Ya, dengan fa'ilnya anta. Hu-nya domir muttasil, kalau nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bih, gitu. Jadi wa illam ta'rifhu, begitu ya. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini, apakah engkau mengetahui atau apakah engkau tahu terhadap orang yang dia mendustakan terhadap agama. Ya. Jadi dia selalu ya, mendustakan terhadap agama. Nah, bid-din yang dimaksud adalah bil jazai, boleh ya. Boleh juga wal hisabi. Ai hal araftahu, apakah engkau mengetahuinya. Wa illam ta'rifhu, dan jika engkau tidak mengenalnya, boleh begitu. Dan jika engkau tidak mengetahuinya, nah, maka di sini fadzalika. Nah, ini fa-nya itu ada yang mengatakan bahwa fa ini adalah fa robitoh. Ya. Jadi kalimat sesudahnya sebagai jawab syarat itu dari fiil syarat yang tidak disebut. Ada yang seperti itu ya. Maka fa-nya ini adalah fa jawab ya, atau fa robito. Jadi zalikanya adalah isim isyarah ya. Boleh kita lihat di i'rabnya ya, biar kita lebih mengenal atau lebih paham.
boleh di sini. Ini kegedean, saya perkecil dulu. Nah, ini. Jadi fadzalikal ladzi. Nah, ini. Ini fa-nya al-fa'u waqi'atun fi jawabi syartin muqaddarin alal makna begitu. Ai in lam ta'rif. Boleh diterusin in lam ta'rifil ladzi yukadzibu bil jazai fadzalika. Gitu jadinya. Jadi ini adalah huruf syarat. Lamnya adalah nafi. Ta'rif fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun dibaca kasroh untuk memudahkan qiraat. Alladzi isim mausul sebagai maf'ul bih. Yukadzibu fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa kembali ke alladzi. Bil jazai binya huruf jar, al jazai majrur. Nah, maka di sini ketemu fa adalah robito. Jadi fa ini adalah al-fa'u waqi'atun fi jawabi syartin. Itu. Jadi fa ini adalah fa jawab ya dari fi'il syarat yang tidak disebut. Jika engkau tidak mengetahui terhadap orang yang dia mendustakan terhadap hari pembalasan, maka tuh gitu. Jadi fa di sini adalah fa robito. Ya, begitu. Oke ya. Nah, kemudian di sini ada zalika. Nah, zalikanya adalah isim isaroh. Ya, nanti isim isarohnya itu sebagai mubtada. Nah, begitu ya. Oke, saya tutup lagi. Jadi nah, ya, saya perjelas lagi, saya gedein lagi. Nah, oke. Makanya di dalam tafsir Jalalain di sini disebutkan bitakdiri. Nah, ya, jadi di sini bitakdiri huwa ba'dal fa'i. Nah, kalau di tafsir Jalalain di sini bitakdiri huwa, binya huruf jar takdiri majrur yang dijerkan dengan kasro. Huwanya ini lafad. Ya. Lafad huwanya itu sebagai mudhof ilaih. Gitu ya. Ini lafad ya. Jadi bitakdiri huwa ba'dal fa. Jadi sesudah fa ini ada lafad huwa. Jadi huwa zalika. Itu kalau menurut tafsirnya ya. Jadi ketika kita berbeda dengan kedudukan kalimat, kita harus legowo. Karena beliau-beliau ini adalah mempunyai keilmuan yang mumpuni, begitu ya. Kita jangan perbedaan pendapat itu adalah hikmah. Nah itu. Jadi kalau menurut tafsir Jalalain di sini bahwa setelah fa di sini ada lafad huwa, bitakdiri huwa ba'dal fa'i. Jadi setelah huruf fa-nya ada huwa. Jadi fa huwa zalika. Maka dialah, ya, maka dia adalah, boleh begitu ya, gitu. Jadi fahuwa zalika. Nah gitu. Kalau menurut tadi, menurut i'rabnya, zalikanya adalah isim isaroh. Ya, zalikanya isim isaroh sebagai mubtada, begitu kan? Nah, terus alladzi ini isim mausulnya menjadi khobar. Khobar dari mubtada yang tidak disebut. Nah, mana mubtadanya huwa. Jadi huwallazi yadu'ul yatima. Nah, yadu'u adalah fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa. Al yatima maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Yadu'ul yatima ini sebagai silah mausul dari allazi, begitu ya. Itu. Jadi itulah ya berbagai macam pendapat ya, kita harus legowo. Yang penting maksudnya adalah sama ya. Oke. Mas Yanto, terima kasih Mas Yanto.
Semoga sehat selalu Mas Yanto. Ya, kemudian Mahfuzo Cipinang hadir. Mbak Aira Bahrudin. Oke, Assalamualaikum Mbak Ye. Waalaikumsalam. Ika Sartika. Assalamualaikum. Ika Sartika ikut gabung mengaji. Monggo. Aabong. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oke, Aabong ya. Mudah-mudahan Aabong ini semangat dan istiqomah selalu. Robi Nur. Barokallah Ustaz. Oke. Oke, Ika Sartika. Amasop Center, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mbak Yustina, terima kasih. Semoga berkah. I love you juga, terima kasih ya. Mudah-mudahan rizkinya barokah. Uding Nasrudin hadir Ustaz. Ikut lagi ngaji, mohon ridhonya. Amin. Monggo ya. Oke, Mbak Aira juga terima kasih. Siti Maisaro, oke ya, terima kasih. Ahmad Rifai, Medan hadir Ustaz. Yuk kita lanjut ya. Jadi saya ulang lagi dari sini. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini bil jazaa'i wal hisabi ay hal araftahu wa illam ta'rifhu fadzalika bitaqdiri huwa ba'dal fa'i alladzi yad'ul yatima. Nah, ini nanti tafsirnya ya. Kita artikan dulu ya. Oke. Jadi apakah engkau mengetahui atau apakah engkau tahu terhadap orang yang dia mendustakan agama, biasa begitu ya. Biddin di sini yang dimaksud adalah bil jaza. Bil jaza itu hari pembalasan ya. Wal hisabi atau dan perhitungan amal hisab. Nah ini huruf tafsir ya. Hal araf tahu. Apakah engkau mengetahuinya? Nah begitu. Wa illam ta'rifhu. Dan jika engkau tidak mengetahuinya, maka dia gitu. Kalau menurut tafsir Jalalain kan di sini bitakdiri huwa ba'dal fa'i. Berarti maka dia, zalika itulah, alladzi orang yang yad'ul yatima, dia menghardik anak yatim. Nah, begitu ya. Tapi di dalam tafsir di sini yad'u di sini adalah ai. Nah, ini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. Oke, yadfa'u dibaca. Fa'ilnya huwa, hu-nya domir muttasil sebagai maf'ul bih. Jadi yadfa'uhu dibacanya. Ya, jadi dia menghardik terhadapnya, gitu ya. Ini depannya ada dua kata. Bi huruf jar, kemudian depannya dibaca majrur, unfin. Ya, bi unfin an haqqihi. Annya huruf jar, haqqi majrur yang dijarkan dengan kasrah wa huwa mudhaf. I-nya domir muttasil sebagai mudhaf ilaih. Jadi an haqqihi. Jadi biunfin an haqqihi. Jadi dia menolaknya, boleh begitu ya. Biunfin dengan cara keras begitu ya. An haqqihi, dari hak-haknya. Dia mencegahnya, boleh begitu ya. Dia mencegahnya dengan cara keras terhadap haknya. Nah gitu. Jadi hak yang harus diterimanya dicegah sekuat-kuatnya. Berbagai macam cara untuk tidak dapat haknya. Begitu ya. Nah, ini berarti orang yang menikahi ya. Biasanya menikahi ibunya. Menikahi ibunya, lalu anak yatim ini punya harta. Ya. Lalu hartanya itu tidak diberikannya kepada anak yatim tersebut. Nah itu. Nah itulah pendusta agama. Gitu ya. Jadi pendusta agama yang pertama adalah menghardik anak yatim. Nah gitu. Dan dia menikahi ibunya dengan tujuan-tujuan tertentu. Bisa juga seperti itu ya.
Oke, Ustadz Nur Rahman juga hadir, alhamdulillah, Kalimantan Barat ya. Pontianak hadir, alhamdulillah. Ustadz sehat, Ustadz. Kemudian Pak Aman, ya, Pak Aman. Oke. Pak Ali, Pak Ali Segaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agus Gunawan. Begal harta anak yatimnya. Kejam ya. Begal. Oke, ya begitulah. Terima kasih Ustaz Rahman. Kemudian Pak Muhammad Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Pak Ustadz live hari Senin sampai Kamis. Ternyata Jumat juga live. Oh iya, saya salah ucap kali Pak. Senin hingga Jumat. Mungkin saya salah ucap ya. Senin hingga Jumat Pak live-nya. Ya, ya mudah-mudahan istiqomah. Barangkali ada absen gitu kan ya. Insya Allah Senin sampai Jumat itu Pak. Ya, oke Pak ya. Mungkin saya salah ucap Pak. Oke. Kemudian Pak Gun hadir ya, alhamdulillah. Pak Suwoto juga sudah hadir. Jember hadir, semoga barokah Ustadz. Amin. Nida Batik Tanjung Bumi. Oke, assalamualaikum Yai. Oke, Nida Batik ini Madura ya. Oke, kemudian Al Pakir. Assalamualaikum, izin Ustadz ikut ngaji, monggo. Kemudian apa ini? Auzaza, alhamdulillah. Oke, Kang Akung juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Oke, itu ya. Jadi di tafsir Jalalain ini sederhana ya, tapi insya Allah bisa dipahami. Pak Rudi, oke, alhamdulillah bisa hadir Pak lagi. Oke. Muhammad Hussein, oke Pak Hussein ya, telat susah masuk Ustadz. Oh, gitu ya. Sebetulnya mungkin bukan telat Pak, sayanya yang telat. Oke. Oke, Agung, terima kasih ilmunya Yai. Sehat-sehat selalu Ustadz dan keluarga. Amin. Oke. Pak Rudi, terima kasih. Semoga berkah. Mbah Zai. Mbah Zai selalu hadir. Alhamdulillah. Mbah Zai ya, mudah-mudahan keistiqomahannya menjadikan satu keistimewaan ya ketika dihisab amal kita. Oke, Pak Haji Muhammad, di kitab saya Al-Ma'una, gimana tuh Pak? Oh, Al-Ma'una, oh gitu ya Pak Haji ya. Al-Ma'una, yang mananya nih Pak Haji? Ini ya. Oh, yang depannya dibaca Al-Ma'una, oh gitu Pak Haji. Mungkin salah ketik Pak Haji. Salah ketik. Dan ini idofah ya. Kalau idofah itu mudof ilainya ngejer ya. Suratunya mudof wa mudof ya, al-ma'uni jadi mudof ilaih, begitu. Oke. Oke ya, Bapak Okai, mohon ikut menyimak Pak Ustadz, monggo. Ya, saya baca ulang, kemudian kita lanjut di tafsir Al-Munir sebentar. Oke, saya juga, apa Teh Mimin? Oh, di saya juga gitu ya, Al-Ma'una ya. Oke. Oke. Mungkin begini ya, kalau iya. Oke, nanti coba mudah-mudahan ketemu jawabannya. Oke, Pak Haji Muhammad, Al-Kapiruna, Al-Ma'una gitu ya. Ya berarti fi mahali jarin ya. Jadi kalau suratul Ma'una, ya berarti Al-Ma'unanya fi mahali jarin. Begitu. Jadi kedudukannya dia ngejer ya. Nah, gitu. Kalau dibaca Al-Ma'uni berarti lafad. Ya. Lafad. Jadi surat Al-Ma'un begitu. Ya. Gitu ya. Jadi kalau dibaca Al-Ma'una itu fi mahali jarin karena lafadnya begitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Saya baca ulang nggak untuk ngalap berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini bil jazaa'i wal hisabi ay hal araftahu wa illam ta'rifhu fadzalika bitaqdiri huwa ba'dal fa'i alladzi yad'ul yatima ay yadfa'uhu bi unfin an haqqihi. Oke, sekarang kita coba ambil di
tafsir Al-Munirnya ya. Kita ambil sedikit di balagohnya saja biar kita tahu ya. Oke, di balagohnya. Oke. Nah, ini kita lihat di balagohnya. Saya kecilin dulu. Nah, biar tidak terlalu gede. Nah, kita lihat di balagohnya. Nah, halamannya 821 ya. 821. Lihat ada judul balagoh. Ini di balagohnya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini. Nah, ini. Yang dibahas berarti ini A ya. Ini istifhamun gitu kan. Jadi istifham itu kan kata tanya ya. Jadi ayat ini dimulai dengan huruf istifham ya. Ingat ya, huruf istifham itu ada dua ya. Ada A sama hal. Selain itu adalah isim, bukan huruf ya. Jadi huruf istifham cuma dua. Ya, kalau tidak A, ya hal itu. Ya. Nah, ini A-nya di sini dibahas di sini. Ya. Istifhamun itu. Yurodu. Ya, dibaca yurodu ini adalah fi'il mudhore majhul. Ya. Jadi untuk ya maknanya berarti atau bermaksud atau dimaksud boleh begitu ya. Ya. Jadi bisa juga bertujuan gitu kan ya. Bihi dengan menggunakan huruf istifham begitu adalah taswiqus sami'i begitu. Taswiqus sami'i. Jadi untuk membuat orang yang mendengar, maksudnya begitu ya. Untuk membuat orang yang mendengar itu berkeinginan, taswiq itu berkeinginan ya. Berkeinginan apa? Ilal khobari. Nah gitu. Jadi untuk mengetahui kabar. Gitu. Kemudian wat ta'jibi. Ini wawunya atop ya. Karena di sini ada ila, maka al khobari jadi majrur. Maka wawunya atop jadi dibaca at-ta'jibi. Gitu. Dan takjub minhu padanya. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita artikan kan begini. Apakah engkau tahu terhadap orang yang dia selalu mendustakan agama? Nah, jadi kalimat ini yang diawali dengan pertanyaan, ini menurut balagonya itu istifhamun. Pertanyaan yurodu yang dimaksud bihi dengan pertanyaan itu untuk, nah gitu kan jadinya. Taswiqus sami'i. Jadi untuk membuat orang yang mendengar, begitu maknanya, berkeinginan. Taswiq itu. Berkeinginan apa? Ilal khobari. Oh, untuk mengetahui kabar. Oh gitu. Wat ta'jibi minhu. Dan takjub padanya. Itu. Gampangnya membuat penasaran. Nah begitu kan ya. Siapa sih pendusta agama itu? Siapa sih? Nah jadi membuat seseorang pendengar itu menjadi konsen. Begitu ya.
ingin mengetahui. Nah, begitu. Oke, hanya hiburan hadir, namanya hanya hiburan. Nah, gitu. Ya, nyambung ya, mudah-mudahan ya. Nah, begitu ya. Jadi, inilah menurut balaghahnya. Jadi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin istifhamun. Yuradu bihi tashwiqus sami'i ilal khairi wa ta'jibi minhu. Nah, begitu ya. Nyambung kan ya? Oke, selesai. Nah, ini untuk tafsir Al-Munirnya kita ambil balaghahnya. Jadi, kenapa diawali dengan huruf istifham? Nah, ternyata di situ untuk membuat orang yang mendengar berkeinginan untuk mengetahui kabar dan takjub padanya. Nah, begitu ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat di Fathur Rabbaninya untuk kehidupannya, begitu kan ya. Untuk perilaku kita kesehariannya seperti apa, begitu kan ya. Oke, yuk komen-komen dulu barangkali apa namanya, ada yang perlu dikomentari. Ya, bentar nih, didorong dulu biar sebetulnya di Fathur Rabbaninya masih melanjutkan kemarin ya. Oke, masih melanjutkan yang kemarin. Bentar saya jepit dulu biar diem. Nah, yuk, monggo barangkali ini tadi saya telat ngajinya, jadi saya minta maaf. Tapi mudah-mudahan dengan terburu-buru tidak termasuk tergesa-gesa. Gitu ya. Jadi walaupun dengan terburu-buru tidak termasuk tergesa-gesa. Jadi insya Allah masih aman. Artinya tidak terbawa dengan gayanya setan. Gitu kan. Gayanya setan itu kan tergesa-gesa. Oke. Pak Deddy Rustandi mana nih? Saya nggak sapa beliau ini. Oh, ini baru saya sebut nongol ya, Masya Allah Pak Deddy Rustandi. Kalau pas Fathur Rabbani mah nyimak aja Pak. Kenapa Pak Deddy Rustandi? Baru saya sebut, Masya Allah nongol ya. Seperti ada apa ini ya. Oke, Mbak Ailsa 31 alhamdulillah bisa ngaji. Lama absen. Kenapa Mbak Ailsa? Mudah-mudahan sehat selalu Mbak. Oke. Pak Agus menyambung sanad ilmu sama Yai. Amin, Masya Allah. Pak Muhammad Hilmi. Ini beda lagi nih. Cirebon. Siapa ini tadi Muhammad siapa? Masya Allah. Mohon maaf ya tadi kelewat. Lanjut aja Yai. Oke, siap. Oke, Cianjur hadir. Oke, Pak Deddy Rustandi. Oke, Pak Yusuf Supri. Pak Yusuf ya. Oke, Pak Deddy Rustandi. Oke, Pak Yusuf. Terima kasih. Semoga berkah selalu ya, Pak Yusuf Supriyadi. Oke, Pak Yusuf. Majelisnya, oke. Yang kemarin Pak Bahrudin. Masih majelis 4 ya. Masih majelis 4. Nah, ini untuk praktek kehidupannya ya. Agar kita juga selalu ingat. Dan tidak tergolong nanti mendustakan agama. Tapi baru satu ya tadi ya. Baru menghardik anak yatim gitu kan. Nah itu baru satu. Oke, kita coba yang kemarin dulu terusin ya. Kemarin saya masih punya PR itu. Nah, yang kemarin itu kita jangan sampai menghabiskan waktu kita ya, gitu kan. Masih ingat nggak? Ini yang kemarin ya, Pak Teguh yang semalam dibahas ya. Oke, ini yang kemarin ya. Istahyu minallahi ta'ala haqqal haya
Masih ingat kan? Bahuda gitu, Pasuruan Jatim hadir. Oke, Dimas. Maaf Ustadz, ini Dimas mau nanya, kitab ini karangan siapa gitu? Syekh Abdul Qadir ya. Oke, itu Pak Mas Dimas. Oke ya. Jadi istahyu minallahi ta'ala haqqal haya. Ini kemarin kan ya, udah ya. Apa tuh kemarin? Kalian malulah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya malu. La tagfalu zamanakum yadi'u. Gitu. Kalian janganlah lalai terhadap waktu kalian. Ia akan habis. Nah gitu ya. Kita dibatasi hidup di dunia. Ya. Jangan sampai waktu kita habis sia-sia. Nah gitu. Qad istaghaltum. Nah, dengan cara apa kita menghabiskan waktunya begitu kan? Sungguh kalian sibuk atau menyibukkan diri. Bijam imala takuluna, dengan cara mengumpulkan sesuatu yang tidak kalian makan. Begitu. Ya, kita itu yang dimakan cuma satu piring. Tapi sibuknya itu sampai meninggalkan kewajiban. Nah, itu yang disebut melalaikan waktu. Ya. Yang dimakan satu piring, tapi kita habis waktu kita. Pak Mukhlis, terima kasih. Ya, jadi habis waktunya untuk mengejar itu. Ya. Sehingga lupa dengan yang diwajibkan dan yang dilarang. Itu jangan sampai. Kemudian yang keduanya berhayal ya, atau mengangan-angan sesuatu yang tidak akan kalian capai. Ya. Kalau urusan dunia itu bagiannya Allah. Kita tidak bisa akan ngurusi dunia, nggak bisa, karena bagiannya Allah. Ya, Allah sudah menjamin tentang kita. Ya. Kemudian watabnauna mala taskununa. Kalian membangun sesuatu yang tidak akan kalian tempati. Itu kan? Membangun sesuatu yang kalian tidak akan tempati. Kadang kita sibuk bikin rumah sehingga mewah. Dan untuk memberikan dananya melupakan segala-gala. Ya, halal haram tidak peduli. Nah itu. Padahal bukan tempat yang akan kita tempati. Ya, itu. Bahkan ada satu cerita yang lucu. Seseorang membangun rumah itu 5 tahun, itu tidak pernah selesai. Bukan karena kehabisan material, tetapi karena ingin seperti istana megah. Gitu. Begitu 5 tahun, jadilah itu rumah mewah. Meninggal. Gitu. Begitu jadi, meninggal dia. Dan tetangganya cerdas. Dinikahilah jandanya. Jadi bikin rumah mewah buat tetangganya. Nah itu cerita lucu yang kita kadang-kadang harus mengambil pelajaran. Begitu ya. Nah itu. Jadi banyak orang membangun sesuatu yang tidak akan ditempati. Tapi sungguh-sungguh. Makanya kullu hadza yahjubukum. Semua ini adalah penutup kalian. Dari apa? An maqami rabbikum. Azza wa jalla. Dari makom Rob kalian. Dari tempat Rob kalian. Azza wa jalla. Dari tempat Allah Azza wa jalla. Yaitu di mana? Di hati. Jadi hati kita diisi dengan 3 hal ini. Ya. Qad istaghaltum ila akhirih. Nah, diisi ini. Padahal ini isinya sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Sudah dijamin oleh Allah. Jangan simpen di hati. Begitu.
Sehingga pikiran kita semuanya terkonsentrasi untuk 3 hal itu. Sandang, pangan, papan. Padahal Allah lah itu tugasnya. Ya, gitu. Sehingga tempatnya Allah di hati diisi oleh 3 tadi. Itu salah besar. Dan manusia akan tersadarkan nanti bila mati. Ini, idza ja'akal mautu intabahta. Gitu. Apabila kematian telah datang kepadamu, engkau menjadi sadar. Nah itu, menjadi sadar tentang hal ini. Nah itu jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Kesadaran yang terjadi pada saat itu tidak bermanfaat. Waqta la yanfa'ukal intibahu. Nah, jadi kesadaran yang datang pada saat kematian itulah la yanfa'uka. Tidak akan bermanfaat untukmu. Nah, begitu ya. Oke. Wafa hadir Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Soleh Zain derek ngaos Mbah Yai, monggo. Ya, itu ya. Oke, sekarang kita lanjutannya. Nah, di sini perhatikan baik-baik ya. Di sini, dari sini aja. Fa idza tamma hadza. Idanya dzaraf bermakna syarat. Tamma adalah fi'il madi. Ya, hadzanya adalah fa'il, isim isyarah sebagai fa'il. Karena tamma ini domirnya huwa. Sebagai fi'il syarat. Hadzanya isim isyarah sebagai fa'il. Apabila hal ini telah sempurna. Maksudnya, kita itu waktunya tidak habis dengan ngurusin yang 3 itu. Karena yang 3 itu tugasnya Allah. Karena Allah berjanji menjamin kehidupan kita. Allah berani menghidupkan kita di dunia. Allah pun mencukupi. Mencukupi gitu. Ya, jangan simpan itu yang 3 di hati. Itu tempatnya Allah. Ya, bukan Allah bersemayam di situ. Maksudnya kita ingat selalu dengan hati. Ya, kepada Allah. Jadi jangan ditempati yang lain. Maksudnya begitu. Fa idza tamma hadza. Nah, apabila hal itu telah sempurna menjadi miliknya, milik kita. Kang Akung, terima kasih. Fal jannatu hiyal ma'wa. Fa-nya adalah robito, al jannatu isim, al jannatu mubtada yang dirofakan dengan doma. Hiyanya domir munfasil, kalau di awal dia jadi mubtada. Al ma'wa khobar dari lafad hiya. Hiyal ma'wa ini kalimat ismiyah menjadi khobar dari al jannatu. Al jannatu hiyal ma'wa ini adalah kalimat ismiyah murni menjadi jawab idza. Maka maknanya subut wad dawam. Ya, tetap dan selama-lamanya. Jadi kalau kita sempurna yang tadi, yang 3, maka surga lah. Dialah tempat tinggalnya. Maka surga dialah tempat tinggalnya. Begitu. Jadi kita akan memperoleh surga. Nah, cuman surga itu ada 2. Ini yang harus kita tahu. Al-jannatu al-manqudatu. Wal-jannatul maw'udatu. Nah, ini. Kita sementara tahu surga itu ada 7. Ya. Ternyata surga itu ada 2. Al-jannatul manqudatu, satu adalah surga al-manqudatu. Surga yang dianugerahkan. Wal jannatul maw'udatu, dan yang kedua adalah surga yang dijanjikan. Ini yang kita sering kenal. Surga yang dijanjikan. Itu yang di akhirat ini. Ya, yang ada 7 susun. Gitu. Jadi surga itu ada 2. Ingat ini. Al jannatul manqudatu wal jannatul maw'udatu. Pertama adalah surga yang dianugerahkan. Dan yang kedua adalah surga yang dijanjikan. Maka di sini penjelasannya boleh kita perhatikan. Nah, al-manqudatu fid dunya. Nah, ini surga yang dianugerahkan adalah fid dunya, di dunia. Ya, maka al-manqudatu ini mubtada yang dirofakan dengan doma.
fid dunya, finya huruf jar, ad-dunya majrur. Maka fid dunya ini menjadi khobarnya. Jadi surga yang dianugerahkan itu adalah di dunia. Yang kita kenal dengan surga dunia. Apa itu? Nah, itu kan hiya ar-ridho bil qadha. Jadi surga dunia itu adalah ar-ridho bil qadha. Ketika kita sudah mampu menerima ketetapan Allah. Tuh. Apapun Allah tetapkan pada diri kita. Kehidupan kita seperti apa, rezeki kita seperti apa, pasangan hidup kita seperti apa, anak kita seperti apa, hiya ar-ridho bil qadha. Dia mampu menerima dengan ketetapan Allah itu, itulah surga dunia. Ya, itulah surga yang dianugerahkan. Gampang nggak orang itu bisa ridho? Kalau cocok, bisa. Mudah. Tapi kalau ketetapan Allah itu tidak cocok dengan kita, mampukah? Ar-ridho bil qadha. Nah, itu. Mbak Saywa, kitab nopo niku yai, kitabnya Fathur Rabbani. Ya. Oke, terima kasih Oding ya. Mudah-mudahan Pak Oding berkah gitu ya Pak Oding ya. Oke, rizkinya berkah. Itulah yang disebut dengan surga dunia. Kita sering kenal surga dunia, cuman kita mengenalnya nyanyian, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qurbul qalbi minallahi ta'ala. Yang kedua, dekatnya hati kepada Allah Ta'ala. Itu surga dunia. Dekatnya hati kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau di sini kalimatnya dari Allah Ta'ala. Ketika di hati kita hanya ada Allah, itu menunjukkan bahwa kita dekat dengan Allah. Ya, saya dulu pernah cerita, ketika kita punya saudara, punya kakak lah ya. Kakak tempatnya di sebelah rumah kita. Dan adik kita tempatnya jauh, misalkan di Surabaya misalkan, dan kita adalah orang Jakarta misalnya. Maka teman kita berkata, engkau enak ya, kamu punya kakak enak di sebelah rumah. Kalau ada apa-apa, tinggal mampir. Dia bilang apa? Boro-boro orang ketemu aja nggak nyapa. Tuh begitu. Apalagi main silaturahmi, orang ketemu aja nggak nyapa. Loh, walaupun bersebelahan, tapi tidak dekat. Nah itu adikmu yang di Surabaya, dekat. Karena tiap malam saya sering video call, telepon-teleponan. Bahkan kalau saya kurang dana, dia bisa transfer. Nah itu. Berarti dekat dia. Ya, ada di hatinya. Nah, dekat dengan Allah di dunia itu bil qalbi. Dekat dengan Allah di akhirat dengan raganya. Ya, begitu ya. Jadi kalau kita dekat dengan Allah di dunia bil qalbi. Dan siapa itu? Orang yang mendapat surga di dunia. Orang yang mendapat surga di dunia, di hatinya hanya Allah. Wa qurbul qalbi minallahi ta'ala. Hatinya dekat dengan Allah. Gitu. Ya, yang dipikirkannya Allah. Bukan yang tiga tadi. Begitu. Ya, mudah-mudahan kita tergolong. Amin ya. Nah, kemudian yang ketiganya, wa munajatuhu lahu. Wa munajatuhu lahu. Munajah. Apa itu munajah? Oke. Pak Azhari amin. Oke. Pak Muslimah amin. Wa munajatuhu lahu. Apa itu munajah? Ayo, monggo dikomentari dulu. Pak Bagja amin. Indra Baih berdoa. Ella Badri amin. Munajah itu apa? Monggo dikomentari dulu ya. Pak Oding, keinginan, gitu. Berharap, Kang Akung, oke. Pak Agung, sukses, oke. Berbisik,
ya, berharap, meminta, berserah diri, rayuan, oh gitu ya. Menurut Pak Azhari rayuan, memohon, meminta hanya kepadanya, berharap, oke, meminta, oke, izul Islam ya, oke, kemudian oke, banyak ya, Bu Maimunah juga meminta, Pak Ramzi memohon, oke, Bu Maesaroh berdoa, Time Iswer minta dong, minta dong. Munajah itu berbisik, ya. Siapa yang bisa melakukan berbisik? Hanya orang yang dekat. Hanya orang yang dekat bisa berbisik. Kalau jauh teriak. Jadi hanya orang yang mendapat surga di dunia yang bisa berbisik kepada Allah. Munajatuhu lahu. Itu. Ya, bersimpuh Aba Oji. Oh, Aba Oji ada. Pak Dimas curhat bisa Ustaz? Tidak bisa. Curhat itu nggak boleh. Nggak boleh ya, kita curhat kepada Allah itu nggak boleh. Semuanya yang direncanakan, Allah yang merencanakan. Kenapa kita curhat kepada Allah? Kita hanya diwajibkan untuk berdoa. Dan tidak boleh berharap untuk dikabulkan doa. Karena itu wilayahnya Allah. Ya. Jadi balik lagi, munajah itu berbisik. Dan orang yang berbisik hanyalah orang yang dekat. Kalau tidak dekat nggak bisa berbisik. Ya, jadi siapa yang bisa bermunajah kepada Allah? Orang yang dekat dengan Allah. Siapa dia? Orang yang mendapat surga dunia. Gitu. Siapa itu? Orang yang ridho dengan ketetapan Allah. Orang yang hatinya dekat dengan Allah. Ya, dia bisa berbisik gitu. Ya, itu. Nyambung kan ya? Mudah-mudahan. Memohon ya Al-Bahri. Oke. Bidridil, berbisik, contohnya apa ya? Salat itu berbisik, Pak. Salat itu munajah kepada Allah. Bagaimana ketika kita salat? Berteriak? Bacaan kita berteriak? Tidak kan? Karena posisi kita dekat dengan Allah. Jadi berbisik. Maka disebut munajah lahu. Cuman kita terasa dekat enggak dengan Allah. Orang itu terasa dekat itu dengan hati. Makanya dekat di dunia dengan Allah bil qalbi. Kalau hanya Allah yang ada di hatinya, itulah orang yang bisa berbisik. Ya. Jadi kalau minta contoh fisiknya adalah orang yang sholat. Orang yang sholat itu orang yang dekat dengan Allah. Sehingga dia berbisik. Tidak berteriak-teriak. Coba kita lihat ketika kita baca sholat. Nggak teriak kita. Berbisik itu menunjukkan bahwa kita bermunajah kepada Allah. Berarti kita dekat. Abong, Masya Allah Ustadz, begitu menusuk penjelasannya. Subhanallah. Semoga Ustadz panjang umur dan manfaat ilmunya. Amin. Gitu ya. Oke, Pak Agus bermunajat sering di apa tadi Pak? Kelewat Pak. Bisa diulang Pak. Ya. Nyambung ya. Itu berbisik. Jadi siapa orang yang bisa berbisik itu? Hanyalah orang yang dekat. Ya. Dan berbisik itu tajam. Kekuatannya itu tajam. Contoh, kita lagi duduk dengan istri di depan rumah. Berdua. Lalu ada sales panci datang. Salesnya pinter ini. Dan kita sudah punya panci yang belum terpakai. Masih di kardus 2. Belum terpakai. Lalu sales panci ini menunjukkan panci yang ditawarkannya kepada istrinya. Kepada istri kita. Lalu istri kita memegangnya. Ternyata bagus mas. Nah, istrinya bilang begitu.
Apa kata kita sebagai suaminya? Oh, kan masih ada tuh panci 2 itu belum terpakai. Gitu. Lalu istrinya jawab dengan membisikkan di telinganya. Beli mas, ini lebih bagus dari yang sudah ada. Apa yang kita lakukan? Menolak atau membelinya? Itulah kekuatan berbisik. Ya, makanya munajah ini sangat dahsyat sekali. Ya, oke, mudah-mudahan sholat kita munajah kepada Allah. Nah, itulah ciri orang yang mendapat surga dunia. Kemudian berikutnya waraf'u. Ya, bentar. Nah, dibenahin dulu. Nah, waraf'u. Nah, berarti waraf'ul ya, waraf'ul hijabi bainahu wa bainahu. Tuh, gitu. Waraf'ul hijabi bainahu wa bainahu. Terangkatnya penutup antara hamba dan Allah. Nah, begitu. Bainahu wa bainahu. Bainahu pertama itu hamba. Wa bainahu yang kedua adalah Allah. Jadi penutup antara hamba dan Allah itu terangkat. Itulah surga yang Allah berikan di dunia. Gitu. Sehingga apa yang terjadi? Fayasiru sahibu hadzal qalb. Sampai sini. Fayasiru sahibu hadza. Ya. Maka yang punya hal ini menjadi gitu. Al-qalbu fi khalwatihi ma'al haqqi azza wa jalla. Fi jami'il ahwali. Begitu. Jadi yang mempunyai 4 tadi, 4 apa 5 nih? Ini ya, ridho bil qada, kemudian hatinya dekat dengan Allah, kemudian bermunajah kepada Allah, dan diangkatnya hijab, diangkatnya penutup dirinya dan Allah, maka sahibu hadza, maksudnya pemilik ya, hal ini menjadi al-qalbu fi khalwatihi ma'al haqqi azza wa jalla. Nah, hatinya intim bersama Allah azza wa jalla. Fi jami'i ahwalihi, dalam segala keadaannya. Jadi dalam segala keadaan apapun, kita itu bisa ridho, begitu. Bisa selalu dekat dengan Allah, bisa bermunajah. Ya. Dan penghalangnya juga tidak ada. Kenapa? Karena kita intim. Orang yang intim itu berarti orang yang dekat. Gitu. Jadi dalam segala keadaan pun tetap setia lah, begitulah gampangnya ya. Nah, kita itu kalau cocok dengan istri, gitu, dalam keadaan apapun tidak ada keluh kesah. Gitu. Sehingga muncul sebuah kalimat min ghairi takyifin wala tashbihin. Nah, begitu. Tanpa ada pertanyaan bagaimana. Dan tidak ada yang mampu menyerupainya. Begitu. Ngerti kan maksudnya? Tidak ada pertanyaan, semuanya nyaman-nyaman saja. Semuanya baik-baik saja. Walaupun keadaannya dilihat oleh orang kesusahan, lagi sakit, gitu. Tidak ada sebuah pertanyaan bagaimana, gitu, tidak ada. Dan tidak ada yang menyerupainya, hanya Dia. Begitu kan? Tahu kan, tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menyamainya. Seseorang kalau lagi cocok, itu tidak ada yang menyamainya. Dia selalu memuji. Paham kan maksudnya? Itu yang disebut wala tashbihin. Tidak ada yang menyamainya. Dialah yang paling hebat. Itulah ketika seseorang intim. Ya. Itu orang kalau intim, itu satu tanda orang yang cocok. Maka tidak ada pertanyaan apapun. Ya,